yang menghamili Saskia itu bukan Hanung Bramantyo. Tentang kehamilan, pada saat saya mendengar kabar positif dari Saskia, terus terang saya kaget, dan Saskia ternyata juga kaget, dan ternyata kabar tentang kehamilan itu justru tidak langsung dikabarkan ke saya, tapi Saskia konsultasi dengan kiri kanannya termasuk dengan mamanya. Jadi kabar tentang kehamilan itu bukan langsung diberikan kepada saya, tapi kepada orang-orang teman-teman dekatnya dia dan kepada mamanya. Jadi saya justru malah orang ketiga yang mendapatkan kabar tentang itu, dan terus terang saya kaget. Dan sebagaimana saya kaget, ternyata Saskia juga kaget, sedih, dan menangis pada saat itu. Karena sebetulnya kenapa sedih, kenapa menangis, karena kami itu sebenarnya punya rencana tahun ini haji bersama. Jadi ketika ada bayi di dalamnya, tentunya pasti apalagi pada saat kita haji itu nanti bayi itu akan baru berumur 1 tahun, baru berumur 2 bulan, ya kan, baru berumur 2 bulan harus ditinggal. Jadi tidak memungkinkan, karena itu makanya itu yang membuat Saskia sedih. Dan sempat kepikiran pada saat itu, saya bertanya kepada Saskia, gimana, mau dilanjutkan apa tidak, karena mumpung ini masih belum 3 bulan gitu kan. Jadi pada saat itu Saskia itu baru telat selama 10 hari mens gitu kan, artinya 40 sampai 50 hari keterlambatannya. Menurut yang saya pelajari dari sisi agama maupun dari sisi kesehatan, itu ada 2 mazhab yang mengatakan bahwa penggagalan janin itu diperbolehkan selama janin itu masih berumur di bawah 3 bulan. Karena ketika janin itu sudah berada di atas 3 bulan, maka janin itu sudah memiliki ruh. Tapi kalau sebelum 3 bulan, janin itu masih bernama fetus. Fetus itu nyawanya embrio, yang dimana ruhnya masih mengikuti ibunya. Nah, ketika itu digagalkan, itu masih belum disebut abortion. Itu menurut 2 mazhab yang saya pelajari. Tapi 2 mazhab yang lainnya, Syafi'i dan Imam Hambali, itu mengatakan yang sangat keras abortion, apapun umurnya. Tapi 2 mazhab yang lainnya mengatakan hal yang yang berbeda. Nah, 2 mazhab itu diperuntukkan bagi perempuan-perempuan yang mengalami korban perkosaan. Ya, mengalami korban perkosaan. Jadi karena dia kondisinya tidak siap, takut memberikan takut mengancam si bayi itu nanti ketika dia dewasa, maka kemudian itu bisa untuk digagalkan. Dan itu belum disebut abortion, karena yang dinamakan abortion itu adalah pembunuhan. Dan ini belum dimasuk pembunuhan karena janinnya masih menyatu dengan si ibu. Nah, kami menggunakan terminologi itu, dan juga kami menggunakan terminologi kesehatan, dan ternyata kesehatan juga hal yang sama. Maka tidak heran ketika terjadi di Jawa, dalam terminologi Jawa, ketika masa 3 bulan itu ada semacam upacara pada saat itu, upacara untuk menyambut si jabang bayi ini, si janin ini yang sudah memiliki ruh. Itu kalau di Jawa ada upacaranya. Jadi dengan berdasarkan terminologi itu, kami mencoba untuk menggagalkan, dan konsultasi tentunya dengan si dokter. Kami adalah pasangan yang sudah resmi, pasangan yang sudah, apalagi dokternya adalah dokter yang sudah kami kenal, yang sudah membantu kami di anak pertama, kedua, dan ketiga gitu kan. Makanya kami konsultasi tetap pada akhir Nah, keputusan kami akhirnya berubah karena pendapat dari dokter tersebut, dari dokter Musa. Dari dokter Musa mengatakan bahwa memang ada 2 pendapat, 2 mazhab yang mengatakan hal yang sama. 2 mazhab yang memperbolehkan penggagalan itu. Tetapi ingat, mazhab itu dikeluarkan pada masa ketika teknologi teknologi tentang kehamilan itu masih belum secanggih sekarang. Mungkin sekarang masih belum bisa menemukan satu indikasi bahwa janin usia di bawah 3 bulan itu belum memiliki ruh. Tetapi bagaimana nanti kelak 20 tahun kemudian, ketika ada sebuah alat yang bisa ternyata mendeteksi bahwa ternyata fetus itu ternyata bernyawa. Bagaimana itu? Nah, pasti akan berubah karena itu makanya saran dari dokter, kalau misalnya mau menggagalkan, sebaiknya yang menggagalkan adalah zat yang memberi. Siapa itu? Ya Allah, ya kan? Karena
yang menghamili Saskia itu bukan Hanung Bramantyo, yang menghamili Saskia itu memang Hanung Bramantyo, tetapi yang memberikan itu menjadi hamil itu sebenarnya Allah. Jadi biarkan, kembalikan semuanya kepada Allah, begitu kata dokternya. Jadi kita tunggu saja selama 3 bulan ini. Nah kebetulan memang pada saat itu Saskia memang rajin olahraga, beraktivitas secara mandiri segala macam, nyopir, berjalan, naik turun tangga segala macam, itu dilakukan terus gitu kan, dengan harapan itu memang di dalam 3 bulan memang terjadi kegagalan itu. Karena itu makanya Saskia tidak kemudian diam di dalam rumah. Nah itulah yang dilakukan. Tapi pada akhirnya ternyata setelah 3 bulan justru janin itu malah menguat. Janin itu malah menguat. Artinya apa? Artinya ya memang Allah memang sudah memberikan ketentuannya dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kemudian ya udah, dengan dengan etikat yang baik, akhirnya kemudian kita biarkan ini. Dan ini terjadi 8 bulan yang lalu. Jadi bukan karena pandemi terus kemudian hamil, enggak. 8 bulan yang lalu justru kita malah jauh dari pandemi. Jadi pada saat Saskia dan keluarga kami itu pernah mengalami sakit, awas, hati-hati ya, atau guntingnya, tolong sebutnya. Jadi pada saat Saskia dan anak-anak sakit dan masuk rumah sakit pada saat itu kondisinya memang sudah hamil. Dan pernah waktu awal-awal pandemi di bulan Maret itu Saskia dan keluarga menyetir mobil sampai ke Jogja itu juga dalam keadaan hamil. Makanya waktu itu kami kepanikan sekali karena kan saya udah ada di saya udah ada di Jogja untuk syuting, dan kemudian Saskia menyusul. Nah itu jadi survive kami pada saat pandemi ya karena kami udah PSBB di Jogja. Kami kemudian memilih rumah sakit yang memang bukan rumah sakit rujukan corona. Alhamdulillah memang di Jogja rumah sakitnya memang sudah bagus ya, sudah secanggih yang waktu saya kecil dulu. Jadi saya menemukan satu rumah sakit, satu dokter yang memang cukup nyaman. Tapi meskipun begitu, tetap dalam hati kecil kami, tetap sebetulnya kami berharap masih pengen lahiran di Jakarta. Karena itu makanya itu menjadi kenyamanan kami sebetulnya. Tapi kita melihat, kita belum tahu. Kita mengikuti arah. Kita serahkan kepada Allah aja semuanya. Yang penting kita berdoa, kita berhajat, kita menyampaikan keinginan kita, nanti Allah yang akan menentukan. Kalau toh kita memang harus lahiran di Jogja, juga tidak ada persoalan. Toh saya juga lahir di Jogja, dan adik-adik saya juga lahir di Jogja, teman-teman saya juga bahkan pada saat pandemi ini banyak sekali yang juga lahir di Jogja, dan semuanya dalam keadaan selamat. Saya pikir itu.